Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifyan Syah Tridi Pamanaroy, mahasiswa dari Universitas Indonesia, Program Pendidikan Vokasi, Jurusan Administrasi Program Studi Perpajakan. Kembali lagi pada video tutorial ISPT. Tempo hari saya sudah membuat tutorial ISPT PPH 2126. Pada video tutorial kali ini saya akan membuat ISPT PPH Badan. Namun, sebelum kita masuk, ada beberapa hal dulu yang harus kalian pastikan di laptop atau komputer kalian. Yang pertama adalah laptop atau komputer kalian harus sudah menginstal Net Framework terlebih dahulu. Kalau saya menggunakan Net Framework 4.6. Lalu yang kedua, kalian harus memastikan laptop atau komputer kalian regionnya sudah kalian ubah menjadi region Indonesia. Bagaimana cara mengubah atau mengecek region apakah sudah Indonesia atau belum? Caranya kalian bisa langsung ke kontrol panel. Setelah buka kontrol panel, kalian bisa langsung masuk ke clock and region, lalu klik yang region. Bisa dilihat di formatnya. Jika di sini saya sudah mengubahnya menjadi Indonesia. Jika di sini tulisannya belum Indonesia, kalian bisa klik di sini, pilih Indonesia. Setelah itu klik apply dan klik OK. Nah, jika sudah, mari kita masuk ke step yang pertama. Step yang pertama adalah kita tentunya harus mendownload file si ISPT PPH Badan ini sendiri. Cara mendownloadnya sangat mudah. Kita cukup pergi ke laman DJP, yaitu di pajak.go.id. Setelah kalian buka, nanti akan muncul lamannya seperti ini. Lalu kita bisa pergi ke tools unduh, lalu klik aplikasi perpajakan. Setelah sudah terbuka seperti ini, kita bisa pilih ISPT tahunan PPH Badan yang full page. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada file berupa zip. Ini kalian bisa klik aja langsung, nanti dia akan otomatis terdownload. Namun untuk mempersingkat waktu, saya telah mendownloadnya terlebih dahulu. Jika nanti kalian sudah mendownloadnya dan sudah selesai, akan muncul file seperti ini. Ini file zip yang sudah saya download tadi. Nah, ini bisa kalian langsung ekstrak aja. Tempatnya bebas di mana aja nanti, karena kita akan menginstalnya lagi. Setelah kalian pilih filenya, kalian bisa klik OK. Menunggu beberapa saat pengekstrakannya. Jika sudah selesai, kalian pergi ke tempat yang kalian ekstrak tadi. Nah, di sini kita bisa buka foldernya. Kita buka dulu untuk mengecek dalamnya. Nah, di sini ada 3 folder. Yang pertama contoh data impor, kita lihat ada contoh data impor kredit pajak dalam negeri dan contoh data impor penyusutan. Lalu folder yang kedua ada database kosong yang nanti akan kita gunakan. Yang ketiga adalah user manual untuk pengisian SPT-nya, manual instalasinya dan sebagainya macamnya. Lalu di sini bisa kita lihat ada cara instalasinya. Kita langsung buka aja. Cara instalasi ISPT tahunan PPH Badan. Yang pertama, install terlebih dahulu file pertama, itu yang ini. Lalu file yang kedua yang ini, file yang ketiga yang ini. Yang keempat, lakukan proses instalasi sesuai urutan di atas. Ini perlu digarisbawahi karena jika kalian menginstalnya tidak secara berurutan, maka nanti akan terdapat trouble pada aplikasi ISPT tahunan Badan ini. Langsung aja kita download. Langsung aja kita install. Pertama yang pertama. Ini bisa klik yes. Diklik next aja. Username di sini bisa tulis siapa aja. bisa kita klik next.
klik next. Kalian bisa memilih filenya, cuman namun saya supaya lebih gampang mencarinya, jadi file otomatis akan terbuat nanti masuk ke file DJP nya. Lalu klik install. Jika sudah, klik finish. Lakukan yang sama ke file yang kedua dan file yang ketiga. Sekarang kita menginstal file yang ketiga. Masih dengan cara yang sama, kita klik next. Folder yang sama pastikan seperti file yang pertama. Klik install. Yes. Untuk video tutorial kali ini saya akan membuatnya itu dari cara penyetingan regionnya hingga penginstalan ISPT-nya sampai pada setting profilnya. Jangan lupa lagi untuk menginstal ini dengan cara berurutan 1, 2, lalu 3. Jika kalian tidak berurutan, nanti akan terdapat masalah pada aplikasinya. Jika kalian sudah menginstal, kalian bisa langsung pergi ke untuk memastikannya sudah berhasil atau belum penginstalannya. Kalian bisa langsung pergi ke data C, local disk C, masuk ke program file kali 86 yang ini, lalu ke file DJP-nya. Nah, di sini akan ada dua file, ada dua folder. Yang pertama ISPT 1771, yang kedua adalah ISPT 1771 2010. Kita akan memakai yang 2010. Nah, di sini ada database kosong yang nanti akan kita pakai, help filenya, compact database, sama aplikasinya sendiri. Sebelum kita membuka aplikasinya, kita harus mengkonekkan dulu database kosong ini ke aplikasinya. Namun, jika kalian ingin menggunakan database, pastikan kalian harus pindahkan terlebih dahulu si database ini agar ketika nanti kalian ingin memakainya, database ini masih bisa dipakai untuk perusahaan yang lain gitu. Jadi ini di copy, ditaruh di file yang lain bebas di mana aja. Lalu bisa kalian rename untuk nama PT-nya. Di sini nama PT saya PT NNF Sona Indonesia. Jika sudah di rename, sekarang kita konekkan database ini ke aplikasinya. Caranya itu kita bisa langsung buka ODBC yang 32 bit. Setelah terbuka ODBC-nya, kita bisa langsung ke sistem DNS, lalu kita klik add. Di sini kita menggunakan Microsoft Access Driver (MDB), lalu klik finish. Nah, di sini bisa langsung select database aja. Kita cari database tadi yang sudah kita rename, tempatnya ada di mana. Database-nya nanti akan ada di kotak yang sebelah kiri. Kalian bisa klik aja lalu klik OK. Nanti dia otomatis terconnect. Di sini bisa ditulis nama PT-nya juga aja. Kenapa kita merename-nya dan kenapa kita namain data source name-nya sebagai nama PT-nya? Supaya kita ketika memilih nanti di aplikasinya itu tidak bingung mana database yang kita gunakan untuk perusahaan A, mana database yang kita gunakan untuk perusahaan B. Nah, di sistem data source-nya sudah ada PT kita, PT MNF Indonesia. Setelah itu kita bisa klik silang aja langsung. Sekarang kita buka aplikasinya. Jika sudah terbuka seperti ini, artinya penginstalan yang kita lakukan tadi tidak ada masalah. Kita melakukannya dengan secara bertahap. Lalu sekarang kita coba apakah kita berhasil mengkonekkan database ini ke dalam aplikasinya. Kita langsung pilih aja database yang sudah kita rename tadi atas nama PT kita.
seperti yang dilihat di sini, banyak banget database. Nah, supaya tidak bingung, makanya kita rename. Langsung aja klik OK. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, berarti database yang kita konekkan ke aplikasinya itu sudah berhasil. Ini kita mengisi profil untuk perusahaannya. Di sini saya sudah menyiapkan NPWP perusahaannya. Tinggal kita copy aja, lalu klik OK. Nah, ini profil perusahaan pada halaman 1. Di halaman kedua nanti kita akan mengisi profilnya pimpinan perusahaan dan penanda tangan. Sekarang kita isi dulu profil dari perusahaannya. Nama perusahaan, alamatnya, kita isi sesuai dari data yang kita punya. Kode posnya, nomor telepon, langsung ke nomor negara domisili, tentunya Indonesia. Ini merek usahanya bisa dikosongi aja karena ini kita mencoba. Nama kantor pelayanan pajak, KPP-nya berarti KPP Jakarta Selatan aja kita tulis di sini. Lalu langsung ke KLU. Di sini saya sudah menyiapkan nomor KLU-nya sesuai dengan perusahaannya. Nah, pada jenis WP ini ada dua jenis WP perusahaan, yaitu perusahaan yang BUT, bentuk usaha tetap. Yang kedua ada perusahaan non-BUT atau perusahaan bentuk usaha tetap. Karena PTN MNF ini non-BUT, jadi di sini kita pilih yang non-BUT aja. Lalu untuk menyeting tahun buku ini, bagaimana caranya? Kita harus mengeceknya terlebih dahulu di laporan neraca perusahaan. Di sini saya sudah menyiapkan neraca laporan perusahaan ya. Nih, di sini tertulis per 31 Desember 2018, berarti tahun buku 2018. Karena di sini masih 2019, jadi kita ganti dulu jadi 2018. Setelah diganti, tulisannya akan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Lalu jenis laporan keuangannya adalah perusahaan dagang, karena kita MNF ini perusahaan dagang. Setelah selesai halaman pertama, kita beralih ke halaman yang kedua. Seperti yang saya bilang tadi, di halaman kedua ini kita akan mengisi nama pimpinan perusahaannya dan nama penanda tangan. Biasanya, jika perusahaan memiliki seorang kuasa penanda tangan, dia akan mengisinya. Tapi PT yang kita buat contoh ini, dia tidak mempunyai nama kuasa penanda tangan, jadi tidak perlu diisi. Di sini kita isi dulu nama pimpinan perusahaannya. Jabatannya direktur utama. Di sini NPWP-nya sudah saya siapkan. Langsung kita paste saja di sini. Namanya sama. Karena biasanya penanda tangannya adalah direktur utamanya. Seperti yang saya bilang tadi, kuasanya jika perlu diisi, jika tidak ada, tidak perlu diisi. Lalu setelah sudah mengisi halaman pertama, lalu halaman kedua jika sudah terisi juga,
Di sini bisa kita langsung klik simpan aja. Yes. Nah, jika muncul tabel informasi seperti ini, berarti data yang kita input tadi itu sudah disimpan di database yang kita konekin ke aplikasinya. Klik OK. Lalu untuk username dan passwordnya kita masukin administrator. Passwordnya 123. Jika sudah masuk seperti ini, artinya ISPT PPH Badan ini sudah siap digunakan. Lalu data-data yang kita masukkan atau informasi-informasi untuk profil perusahaan maupun nama pimpinannya sudah berhasil disimpan. Database-nya pun sudah kita gunakan, sudah kita konekin. Jadi untuk database si PTMNF ini ketika kita buka nanti, dia akan langsung muncul seperti ini. Oke guys, untuk video kali ini saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon koreksinya. Mohon juga di like atau di share ke teman-teman kalian biar video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Untuk video selanjutnya kita akan membuat tutorial pengisian atau cara penggunaan ISPT Badan ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.